Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun Syariful Majlis Bapak Haji Ruslan beserta keluarga, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah keberkahannya. Yang terhormat Al-Mukarram Habib Umar bin Soleh Al-Haddad yang sudah membawakan pembacaan maulid dengan harapan kita semua jadi umat yang bisa menyenangkan hati Rasulullah dan berhak mendapatkan syafaatnya. Al-Asatidzah Al-Kiram, para asatidz, para guru yang senantiasa membersamai kita semua. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Munadi, Bapak Ustadz Haji Mustafa Kamal, Bapak Ustadz Ikhwan dari Lampung, Bapak Ustadz Kamaludin dari Palu. Semoga hadiran guru-guru kita menambah keberkahan majelis yang mulia ini. Seluruh jamaah, Bapak, Ibu, para remaja putra dan putri, semua yang hadir tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak dimanfaatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang teristimewa, hampir lupa mulu sasahir ketutupan rambut saya. Semoga sehat Ustaz ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, bersama-sama duduk di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Walaupun diguyur hujan, alhamdulillah menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Hujan itu selama tidak dijadikan alasan halangan berbuat baik, maka menjadi rahmat dan berkah untuk kita. Tapi kalau dijadikan alasan, ya hujan, gak ngaji deh, maka hujan itu menjadi malapetaka. Makanya jangan dijadikan hujan itu alasan untuk tidak hadir ke tempat yang baik, kegiatan yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini merupakan pertemuan kedua dalam kajian kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita masih pada Al-Hadisul Awal, paragraf ketiga. Itu belum kita baca karena waktu itu saya pikir udah malam, jadi ganti tuntasin. Nah ini baru mulai jam 10:19 menit. Kita sepakati selesai jam berapa nih? Jam 11. Ustaz Mustafa Kamal baru bergabung nih. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang sudah pegang kitab silakan dibuka. Kita lanjutkan hadisul awal paragraf ketiga, yaitu paragraf terakhir, masih terkait bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada orang yang selalu sayang kepada makhluknya Allah di muka bumi ini. Sebagaimana hadis di awal, siapa yang sayang dengan makhluknya Allah di muka bumi ini, maka makhluk yang ada di langit pun akan sayang kepada kita semuanya. Pada lanjutannya, hikayatun ukhra. Hikayatun ukhra yaitu sebuah cerita, kisah yang lain
kana abidun fi bani Israila. Kana abidun, ada seorang hamba fi bani Israel, pada zaman Bani Israel, seorang hamba, seorang yang ahli ibadah. Marra ala kasibim minar ramli. Marra, dia sedang berjalan, ala kasibim minar ramali atau ramli. Dia berjalan mendapati tumpukan pasir. Waqad asoba, padahal sungguh saat itu telah menimpa Bani Israel, yaitu menimpa Bani Israel maja'atun, kelaparan yang hebat. Saat itu Bani Israel ditimpa kelaparan yang hebat. Fatamanna, maka si hamba tersebut yang melihat tumpukan pasir, fatamanna, berharap, fi nafsihi, di dalam dirinya, berharap, anna hada, sesungguhnya tumpukan pasir ini, laukana daqiqon, seandainya menjadi tumpukan tepung, tumpukan gandum, la ushbihu butuna bani Israel, niscaya aku bisa mengenyangkan perutnya kaum Bani Israel yang saat itu sedang tertimpa kelaparan yang hebat. Itu baru niat, Pak, baru kepinginan. Tamanna itu sesuatu yang gak mungkin terjadi. Jadi di dalam ilmu nahwu ada tamanna, ada taroji, ada tamanni, ada taroji. Kalau tamanni berharap sesuatu yang gak mungkin terjadi. Kalau taroji mengharap sesuatu yang ada kemungkinan bisa terjadi. Di situ dia melihat tumpukan pasir, berharap pasir itu bisa menjadi tumpukan gandum yang bisa mengenyangkan perut. Ini kan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin terjadi, dari pasir menjadi gandum. Tapi karena punya niat yang mulia itu, fa'auhallahu ta'ala, fa'auhallahu ta'ala, maka Allah memberikan wahyu ila nabiyyin, kepada salah satu nabi, min ambiyaihim, dari para nabi-nabinya Bani Israel, memberikan wahyu ankul, agar nabi itu menyampaikan li fulanin, kepada orang tersebut. Begini wahyu yang Allah sampaikan, Annallaha ta'ala, Annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qad aujaba, telah menerima, laka, untukmu wahai hamba, yang berangan-angan pasir bisa berubah menjadi gandum dan bisa mengenyangkan perutnya orang Bani Israel. Minal ajri, dari pahala, Allah telah mengijabah dengan memberikan pahala kepada orang tersebut. Cuman berharap doang, karena punya rasa belas kasih, dia berhayal, dia berharap pasir bisa menjadi gandum, bisa mengenyangkan perut Bani Israel. Hanya harapan doang, itu pun ada pahalanya, Pak. Ma lau kana daqiqon fatasaddaqta bihi, yaitu pahala ma, sesuatu, yaitu pasir, lau kana daqiqon, seandainya menjadi butiran gandum, fatasaddaqta, maka engkau akan mensedekahkan bihi, dengan gandum tersebut. Itu saja, Pak, itu sudah mendapatkan pahala. Bagaimana kalau benar-benar sedekah? Makanya seorang mukmin harus selalu punya niat baik. Seorang mukmin harus punya belas kasih sayang kepada orang lain, walaupun dirinya tidak punya kemampuan sekalipun. Jadi contoh umpamanya ada ibu-ibu dorong gerobak sayur, masih penuh itu dagangan. Bapak mau nolong bingung, bagaimana cara nolongnya, mau belanja nggak punya duit. Bapak hanya bisa berharap, seandainya aku punya duit,
aku borong itu dagangannya dan aku sedekahkan. Hanya seandainya, itu pun sudah mendapatkan pahala dan itu sudah mengundang rahmat Allah, dan itu menentukan, menegaskan berarti orang itu punya hati yang baik, hati yang peduli dengan sesama makhluknya Allah. Itu yang Allah nilai. Sehingga faman rahima ibadallah, faman maka siapa saja, rahima yang sayang, ibadallah kepada hamba-hambanya Allah, yarhamhu yarhamhullah, maka Allah akan sayang kepada orang tersebut. Jadi yang dinilai adalah kebersihan hati, niat yang baik. Jadi jangan sampai begini Bapak Ibu, karena merasa nggak punya duit, enggak lah, duit aja nggak punya. Jangan begitu. Punya harapan, punya doa, itu sudah menjadi senjata untuk mendapatkan pahala dan menurunkan rahmat Allah untuk diri kita. Jadi selalu berusaha, selalu untuk punya niat baik dan kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah. Fa inna dzalikal abda, karena sesungguhnya hamba tersebut, lamma rahima ibadallah, tatkala dia menyayangi ibadallah, hamba-hambanya Allah, biqaulihi, dengan ucapannya, lau kana hada la ushbi'an nas, seandainya ini menjadi gandum, la ushbi'an nas, la ushbi'a bisa dibaca la ashba'a. Kalau ashba'a berarti fi'il madhi, kalau la ushbi'a fi'il mudhari'. La ashba'a, niscaya dia orang tadi akan mengenyangkan an-nasa, yaitu orang-orang Bani Israel. Dengan niat yang baik itu, fawajada, maka orang itu telah mendapati as-sawaba, pahala, kama lau fa'ala, sebagaimana seandainya dia benar-benar melakukannya. Subhanallah. Jadi kalau Bapak melihat kepedihan, musibah yang menimpa saudara kita, jangan pernah Bapak cuek. Walaupun hanya punya doa, panjatkan itu doa. Walaupun harapan itu nggak masuk akal, tamani sesuatu yang sangat sulit, tetap ucapkan, ya Allah, seandainya meja ini adalah tumpukan duit 100 juta, niscaya tim hadroh saya bagi sambil 1 juta, 1 juta. Kira-kira seneng nggak? Seandainya. itu saja itu saya udah dapat pahala Pak. Karena saya lihat tim hadroh kayaknya udah lemes, lapar, nggak punya duit gitu. Jadi seandainya ini meja setinggi ini tumpukan duit 100 miliar umpamanya, Bang Manul saya bagi 1 miliar. Jadi diajak berkhayal udah gila banget. Gimana kalau beneran gitu. Jadi menyenangkan orang itu mengundang rahmat Allah. Jadi dasarnya, makanya Muslim itu harus selalu berada dalam niat yang baik dan punya kasih sayang dengan sesama makhluknya Allah. Jadi ini yang disebut an-nadru birrahmah, memandang dengan penuh kasih sayang. Saya lihat bapak-bapak gini sebenarnya kasihan Pak, kopi enggak, rokok enggak. Jadi sudah belum makan gitu lah ya. Coba kalau ada kopinya, bapak rokok, ada makannya. Saya lihat santri-santri saya tuh, dia berjuang ngafalin Quran, saya liatin dari jauh, itu saya panjatkan, ya Allah mudahkan sambil saya menghafal Quran. Ada yang nggak punya uang jajan gitu, pinjem mama dapur berapa? 5.000, udah bilangin nanti yang bayar abahnya. An-nadru birrahmah, kita selalu memandang orang dengan kasih sayang, itu mengundang rahmat Allah untuk diri kita. Jadi
jangan pernah memandang orang dengan pandangan kebencian, apalagi iri dan dengki. Itu akan merusak badan kita, merusak rezeki kita, merusak amal kita. Dan itu perlu latihan, Pak. Perlu latihan. Sebab memandang dengan rahmat itu susah, apalagi kalau dia pernah nyakitin hati kita. Itu susah. Yang ada ya kesel mulu, apalagi kalau lagi doa, ya Allah, ampuni seluruh dosa hamba-hambamu, kecuali dia, ya Allah. Jangan, itu orang udah pernah ngajar bener. Itu susah itu, Pak. Itu butuh latihan. Nah, latihannya ya zikir, selawatan, itu melembutkan hati. Makanya kalau kita zikir selawatan itu yang semangat. Selesai hadis awal. Sekarang kita masuk al-hadis tsani, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. Ani bin Mas'udin, datangnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, semoga Allah selalu meridhoinya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sanad tahfidz hafalan Quran saya. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang punya suara indah. Rasulullah kalau lagi galau, bahasa sekarang Pak ya, itu dipanggil tuh Abdullah bin Mas'ud. Untuk apa? Untuk membacakan Al-Quran. Rasulullah terus mendengarkan karena suaranya indah. Jangan kayak orang Solo, Pak, lagi galau panggil biduan. Itu bukannya malah ngilangin stres Bang Sadiman, malah tambah stres. Jangan ya Bang Mandor ya. Panggil tuh Ustaz Habib Umar, bacain sholawat Bib, saya lagi galau. Begitu hilang stresnya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Itu Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau telah meriwayatkan begini riwayatnya. Qala Rasulullah, qala telah bersabda Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqmiti. Al-fajir, pelaku kemaksiatan. Al-fajir itu kalau guru saya mengartikannya lacut, kalau bahasa Jawa Pak. Lacut itu orang yang hobi berbuat maksiat. Bukan sekedar sesekali maksiat, tapi hobi Pak. Jadi kalau nggak maksiat itu ya galau dia. Nah, ini al-fajir namanya. Al-fajir, orang yang hobi berbuat maksiat. Ar-raji, tapi dia masih punya harapan, masih berharap rahmatullahi, kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ahli maksiat, tapi dia sadar bahwa dia butuh rahmatnya Allah. Tapi untuk berhenti maksiat susah. Satu sisi dia susah berhenti maksiat, satu sisi dia terus berharap rahmatnya Allah. Orang model begitu tuh Pak, aqrabu, itu lebih dekat ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minal abidi, daripada seorang hamba yang ahli ibadah. Daripada hamba yang ahli ibadah, al-muqniti, yang memutus rahmat Allah. Yang memutus rahmat Allah. Contoh begini Pak, ada orang ahli ibadah, begitu dia ditimpa masalah atau musibah, streslah dia bilang, hancur sudah harapanku, hancur sudah duniaku. Ngomong begitu tuh, itu sama juga memutus rahmatnya Allah. Walaupun dia ahli ibadah, ahli tahajud, jidatnya hitam, itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Tapi orang yang setiap kali berbuat maksiat, dia sadar, ya Allah, saya maksiat lagi, ampuni ya Allah. Besok maksiat lagi, sadar lagi,
itu lebih utama. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah itu bersabda, khairu ummati idza asa'u istaghfaru. Sebaik-baiknya umatku adalah idza asa'u, ketika dia berbuat jahat, istaghfaru, dia segera beristighfar. Jadi redaksinya bukan kok sebaik-baiknya umatku itu orang yang gak pernah berbuat jahat, enggak begitu redaksinya. Jadi redaksinya sebaik-baiknya umatku idza asa'u, jika dia berbuat jahat atau maksiat, istaghfaru, dia segera beristighfar. Artinya apa? Gak ada manusia yang terbebas dari dosa. Bapak pernah berbuat dosa? Wih, Bapak pernah berbuat dosa? Ibu pernah? Kalau ibu bilang nggak pernah, itu dosa terbesarnya. Karena ngaku nggak pernah berbuat dosa, itu kebohongan besar. Saya juga. Artinya apa? Yang penting istighfaru, segera beristighfar, sadar, berharap kepada rahmatnya Allah. Itu lebih dicintai daripada orang ahli ibadah, tapi dia tidak punya harapan, gampang putus asa, sehingga diancam di dalam Al-Quran, wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafir. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir, seakan-akan tidak bertuhan. Dan ini sering terjadi loh Pak. Umpamanya tiba-tiba Bapak dapat berita anaknya sakit keras, harus dibawa ke rumah sakit, harus nyiapin dana 50 juta untuk DP, sementara Bapak nggak punya duit. Yang Bapak ingat Tuhan apa tetangga apa saudara? Ayo jawab dengan jujur. Yang Bapak ingat Allah apa saudara apa tetangga? Kira-kira gimana Pak? Tetangga yang dapat gusuran. Jarang yang ingat Allah loh Pak. Jarang, justru yang diingat ya pujuk siapa nih? Gitu kan Pak? Itu namanya Bapak sudah memutus rahmat Allah. Hati-hati itu. Yang diingat bukannya Allah, ya jual apa lagi, malah mikirnya yang aneh-aneh. Itu sebuah kesalahan fatal bagi orang yang beriman. Dia ngaku beriman kepada Allah, di masa-masa genting kritis seperti ini harusnya jangan pernah tinggalkan Allah. Kalau Bapak berpikir ngutang siapa nih, makanya terjadi benar-benar ngutang. Kalau Bapak berpikir jual apa nih, maka yang terjadi bapak-bapak pasti akan jual rumah, motor, mobil, itu jual semua. Tapi kalau Bapak berpikir ya Allah, nggak ada tempat untuk mengambil dan meminta kecuali kepadamu ya Allah, berikan pertolongan solusi terbaiknya ya Allah. Di situ Bapak wudhu, sholat 2 rakaat. Kan begitu perintahnya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bapak sholat 2 rakaat. Habis 2 rakaat udah. Bapak mau kemana? Usaha semampu. Nanti Allah berikan solusi terbaiknya. Min haitsu la yahtasib, sebuah solusi yang tidak pernah disangka. Dan makanya jangan pernah memutus rahmat Allah. Dan itu suka terjadi dalam kehidupan kita. Betul Bang Sadiman? Dapat musibah ya Bang Sadiman, kayaknya duit musuhan masih ada deh. Ngapain inget-inget Bang Sadiman? Inget Allah. Wah kayaknya Bang Ucap duitnya banyak, malah karuan urusan gitu. Makanya saya nggak pernah nelpon Bang Ruslan, saya butuh duit, enggak saya Pak. Walaupun saya udah kenal lama, enggak, malu. Paling saya fatihai gitu, ternyata lama dia datang ke rumah gitu loh. Kita saudara langit gitu. Ya, itu contoh betapa kita sering meninggalkan Allah.
Nah, makanya hal itu suka terjadi sama juga memutus rahmat Allah, sehingga ibadah kita menjadi sia-sia. Makanya hati-hati. Selanjutnya, Qala telah berkata, yaitu sama Abdullah bin Mas'ud. Akhbaro telah mengabarkan kepada kami, yaitu an Zaid ibni Aslam, dari sahabat Zaid bin Aslam, an Umaro, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkahi mereka semua. Begini, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, karena yang mana laki-laki itu fil umamil madiyah, hidup di umat terdahulu, pada umat terdahulu. Ya jatahidu, dia bersungguh-sungguh fil ibadati, di dalam ibadahnya. Wa yushaddidu, dan benar-benar dia memaksa ala nafsihi, atas dirinya untuk rajin ibadah, dipaksa terus. Tapi sayangnya wayuk nitun nasa, dia memutus manusia min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Gini loh Pak, ini orang rajin ibadah tapi memutus manusia dari rahmat Allah. Maksudnya begini, ada orang datang ke rumah kita, Pak Haji Ruslan, saya punya 2 anak yatim, hari ini belum makan, minta uangnya, untuk minta sedekahnya untuk makan anak-anak saya. Kok Bang Haji Ruslan ngomong gak ada duit, kerja, minta mulu kerjaannya? Itu namanya memutus rahmat Allah atas orang tersebut. Kenapa demikian? Karena setiap tamu hakikatnya adalah utusan Allah. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, setiap tamu adalah hakikatnya utusan Allah. Dan tamunya Allah, utusan Allah, modelnya macam-macam. Ada yang modelnya kayak ustadz, ada yang modelnya kayak habib, ada yang modelnya kayak pengemis, ada yang modelnya kayak pengamen. Semua yang datang ke rumah kita hakikatnya utusan Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Dia dituntun oleh Allah datang ke rumah kita. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, nggak mungkin dia nyampe ke rumah kita. Betul? Jadi jangan pernah Bapak menolak orang yang sedang meminta. Begitu Bapak menolak, mencaci, Bapak memutuskan harapan dia, hancur sudah harapannya. Itu sama juga Bapak memutuskan rahmat Allah atas orang tersebut. Itu bahaya Pak. Termasuk memutus rahmat Allah atas manusia. Contohnya umpamanya, ini orang terkenal ahli maksiat, tiba-tiba datang ke majelis taklim, terus Bapak tumbenin tuh orang. Tumben datang, pantesan hujan gitu. Terus besok dia nggak mau datang lagi tuh. Itu orang yang tadi yang mau tobat, mau baik, nggak jadi, gagal karena Bapak tumben-tumbenin tuh. Itu namanya Bapak memutus rahmat Allah atas orang tersebut. Itu bahaya sekali. Maka jangan ngomong tumben. Kalau Bang Mando ditumbenin nggak apa-apa, kebal dia udah. Cuma kalau nggak kebal, lu ngambek Pak. Ancamannya apa? Nih Bapak lanjutin kitabnya. Summa mata, kemudian itu orang mati Pak. Orang yang rajin ibadah tadi yang memutus rahmat Allah mati. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mali indaka, ma apa yang berhak li untukku,
indaka di sisimu wahai Allah. Faqala, Allah menjawab, an-naru, yang berat untukmu adalah neraka. Nauzubillahi. Padahal rajin ibadah loh Pak, cuman gara-gara nyakitin orang lain sehingga orang lain itu putus harapannya, kita diancam mendapatkan neraka. Wahai Tuhanku, apa yang berhak aku dapatkan di sisimu? Merasa udah rajin ibadah, dijawab Allah, an-nar, yang berhak untukmu neraka. Masya Allah, serem banget kita. Perasaan udah sholat rajin, puasa rajin, sedekah, ternyata dapatnya neraka. Kebayang nggak Pak? Kebayang nggak seremnya itu? Makanya Pak Bu, hati-hati urusan dengan manusia. Kalau urusan sama Allah lebih gampang Pak. Bapak nggak sholat, Bapak taubat, Bapak kodok, taubat jangan sampai nggak sholat lagi, selesai. Tapi kalau Bapak urusan dengan manusia, selama Bapak belum minta maaf, walaupun manusia itu kelihatannya udah senyum-senyum di depan kita, tapi kita kan nggak pernah tahu dalamnya hati manusia. Betul? Kelihatannya di depan kita senyum, tapi hatinya masih sakit karena pernah kita sakiti. Dan itu tidak bisa diampuni Pak, kalau kita belum menyelesaikan hakul adami kita. Makanya kalau sama manusia udahlah, ngalah aja, ngalah. Kalau itu di dunia ini seputaran doang, betul ya? Berapa tahun Pak hidup di dunia? Baina siddin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Ustaz Mustafa udah berapa? 61, ya dikit lagi. Semoga Pak Jalur. Ola, si hamba tadi protes, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa'aina ibadati, lalu kemana ibadahku, pahala ibadahku, wajtihadi, lalu kemana pahala ijtihadku, kesungguhanku selama hidup di dunia itu. Faqala, kemudian Allah menjawab, innaka, sesungguhnya engkau, kunta tuqnitun nas, kamu pernah memutus manusia, birrahmati, dari rahmatku. Tadinya dia berharap kamu putus fid dunya, saat hidup di dunia. Fa'ana, maka aku, kata Allah, aku natuka, akan memutus engkau al yauma, hari ini, hari kiamat, hari akhir, mir rahmati, dari rahmatku. Na'udzubillahi min. Kalau orang di hari akhir tidak mendapatkan rahmat Allah, jelas tempat tinggalnya adalah neraka. Makanya Bapak Ibu, kita ini selalu butuh rahmatnya Allah. Kita lahir ke dunia butuh rahmatnya Allah. Kita mau mati butuh rahmatnya. Kita sering doa wa rahmatan indal maut. Kita mau mati butuh rahmatnya. Sampai nanti kita masuk surga karena amal kita apa karena rahmat Allah? Karena rahmat Allah Pak. Kalau kita wah saya masuk surga karena amal yang mana Pak? Amal sholat, namun sholat nggak pernah khusyuk kok dibanding diandalkan. Puasa saya, puasa mana? Puasa Ramadan setahun sekali, itu aja nggak bisa khusyuk puasanya. Sedekah yang mana? Setiap kali ada tarikan sedekah yang dicari bukan warna merah. Kenapa Pak? Kok ngarep-ngarep surga dengan amal? Nggak ketemu Pak. Kita benar-benar butuh rahmat Allah. Jangan sok-sokan ngandelin amal, nggak bisa. Makanya hati-hatilah berurusan dengan manusia. Selanjutnya, ruwiya telah diriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya.
Abu Hurairah meriwayatkan anin Nabi, langsung dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu julukannya Hamamatun Nabawi, merpatinya Masjid Nabawi. Itu Abu Hurairah, Pak. Karena beliau selalu di masjid nungguin Rasulullah keluar, lalu nemenin duduk, selalu di masjid. Makanya beliau lah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, karena nggak kemana-mana, selalu di situ. Begini riwayatnya, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, lam ya'mal, yang tidak pernah beramal, khairon, kebaikan, qotun, blas. Kalau bahasa Jawa babar pisan, tidak pernah amal baik sedikit pun, tidak pernah amal baik babar blas, babar pisan, benar-benar nggak pernah. Illa tauhidah, kecuali hanya tauhid, dia iman bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi amal baik nggak pernah, ahli maksiat. Falamma hadarahul mautu, falamma hadara, maka ketika datang kepada orang tersebut al mautu, yaitu kematian, qala, itu orang berkata li ahli, kepada keluarganya. Dia terasa kalau mau mati, Pak. Dia berwasiat pada keluarganya. Begini wasiatnya, idza ana mittu, jika aku benar-benar telah mati, fa'ahriku, maka kalian bakarlah diriku binari, dengan api, bakar diriku, hatta tad'uni Ramadan, hatta tad'u, sehingga kalian memanggil, menyebut diriku Ramadan sebagai, kalau Ramadan urusan artikan apa Pak, arang, abu, ya, abu itu arang, sehingga kamu menyebut aku bukan lagi manusia atau jenazah, tapi abu atau arang, saking sudah terbakar habis. Summa daruni, kemudian kalian tinggalkanlah aku, fil bahri, di lautan, fi yaumin rih, di saat angin yang meniup dengan keras, disuruh buang ke laut. Saat angin keras itu berarti gelombangnya lagi tinggi-tingginya. Fafa'alu, kemudian keluarganya melakukan yang menjadi pesan orang tersebut. Fa'idha huwa fi qabdatillah, fa'idha huwa, maka tatkala orang itu fi qabdatillah, berada di hadapan Allah, qala Allah Ta'ala, Allah bertanya kepada orang tersebut, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang menyebabkan kepada dirimu, alama, atas apa, fa'alta, yang telah kamu lakukan, apa yang menyebabkan sehingga kamu berpesan untuk dibakar sampai habis dan dibuang ke laut, apa alasannya? Qala, alasannya unik nih Pak. Qala, si laki-laki tadi berkata, menjawab, mukhafatuka, aku melakukan itu ya Allah, mukhafatuka, karena takut kepadamu. Dia pikir kalau sudah jadi debu, Allah nggak tahu dan nggak bakal bales keburukannya, saking takutnya. Karena dia tidak pernah berbuat amal baik, tapi dia cuma punya tauhid, yakin bahwa Tuhan yang hak adalah Allah, tapi nggak pernah berbuat baik. Saking takutnya, wasiatnya seperti itu. Mendengar alasan itu Pak, yaitu rasa takut yang luar biasa terhadap Allah, faghfara lahu biha, faghfara, maka Allah mengampuni, lahu, kepada orang tersebut, biha, karena sebab rasa takut yang luar biasa. Ma ya'malu khairan qattun,
bahwa dia tidak pernah melakukan kebaikan qotun belas sama sekali illa tauhidah, kecuali hanya iman, yakin Tuhan yang berhak adalah Allah. Jadi kalau Bapak merasa dosanya banyak, takut disiksa Allah, besok bersentuh kepada keluarga, besok kalau mati minta dibakar lalu buang ke laut. Jangan Pak ya. Ini hanya contoh yang kita ambil ibrah apa? Mukhofatuka, rasa takut tadi loh Pak, mukhofah. Dia punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Dia sadar bahwa dia nggak pernah berbuat kebaikan. Dia sadar bahwa nanti akan dihisab, disiksa oleh Allah. Sehingga saya takutnya, namanya orang bodoh, mungkin dengan dibakar jadi abu, dibuang ke laut, selesai urusan. Dia pikir begitu. Ternyata enggak. Begitu ditanya Allah, dia jawab dengan jujur, karena takut ya Allah. Ya udah, kalau karena takut, aku ampuni dosa-dosa, aku masukkan ke dalam surga. Pertanyaannya, Bapak punya rasa takut enggak kepada Allah? Nah ini, nggak usah dijawab Pak, cukup direnungkan di hati. Ini anak muda, ibu-ibu punya rasa takut nggak pada Allah? Rasa takut tuh begini loh Bu. Rasa takut itu adalah merasa diawasi Allah. Kalau kita melakukan kemaksiatan, itu namanya kita merasa tidak diawasi Allah. Tapi kalau Bapak setiap kali berbuat maksiat, terus Bapak buru-buru istighfar, ada ketakutan, itu loh Pak yang menyebabkan Allah segera mengampuni, karena ada rasa takut. Makanya Pak, Bu, ketika Bapak berbuat maksiat, buru-buru istighfar. Pokoknya di jalan tiba-tiba lihat paha, Pak, lihat paha. Dosa apa pahala? Satu nanti. Dosa apa pahala? Astagfirullah. Begitu Pak. Jangan kau begini, dosa mana itu ya. Jangan begitu. Astagfirullah. Itu dosa nggak jadi dicatat dan segera diampuni Allah. Jadi selama dosa itu belum masuk ke hati, baru di mata nih, tek, lihat paha, lihat apalagi Bang Diman. Belum sampai ke hati Pak, Bapak istighfar, astagfirullah. Itu nggak jadi dicatat dan segera diampuni Allah. Dan di jalanan kan banyak bener Pak. Kayak tadi saya dari rumah ke sini bawa mobil emang gerimis. Ya banyak, ya paha, ya tunggit, ya perut gitu. Nah itu kan astagfirullah gitu Pak. Yang penting jangan sampai masuk ke hati. Masuk ke hati begini loh Pak. Bapak sampai rumah masih kebayang itu Pak, kok kayak panen di rumah. Itu dari masuk ke hati. Itu dicatat dan tidak diampuni. Ya gitu loh Pak. Kalau kita menghindar dari dosa susah. Makanya terpenting itu dosa jangan sampai masuk ke hati, buru-buru diistighfar. Insyaallah bersih. Berikutnya, wa ala hadza dan atas kejadian ini, hikayatun terdapat hikayah, sebuah cerita. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, mata yang mati apa meninggal? Mati Pak, yang benar itu mati. Cuma kadang-kadang saat ditegur bahasanya kasar bener. Itu kan bahasa Arab. Mata mati, yang mata meninggal bagaimana? Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, mata yang mati, ala ahdi Musa, pada zamannya Nabi Musa alaihis. Fakarihan nasu, fakariha, maka benci, gak ada yang mau, an nasu, orang-orang.
Goslahu memandikan orang tersebut, gak ada yang mau Pak. Wadufnahu boleh, wadafnahu tidak ada yang mau memakamkannya. Kenapa sampai segitunya? Lifaskihi boleh, lifasakihi boleh, karena kefasikan orang tersebut. Itu orang kebangetan, nakal, jahat. Itu orang kebangetan jahatnya, kebangetan ahli maksiatnya, sehingga orang-orang tuh benci. Sampai begitu mati gak ada yang mengurus jenazahnya. Fa'akhadhu, kemudian itu orang-orang memegang biri jelihi dengan kaki orang tersebut, dipegang tuh kakinya. Wa tarihuhu, lalu menyeret jenazah orang tersebut. Fil mazilah, dibuang di kubangan. Mazilah itu kubangan. Coba saking jeleknya itu orang itu, bukannya diurus malah diseret, dibuang ke kubangan. Mazilah, pembuangan. Masya Allah. Fa'auhallahu ta'ala, ini luar biasanya Pak. Fa'auhallah, kemudian Allah memberikan wahyu ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala, di situ Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, mata telah mati rajulun, seorang laki-laki, fi mahallati fulanin fil mazilah, fi mahallatin fulan, di tempatnya si fulan, fil mazilah, di pembuangan. Wahwa, padahal dia waliyun. Luar biasa Pak. Padahal orang itu waliyun, kekasih, merupakan kekasih, min auliyai, dari sekian banyak kekasihku. Orang hanya melihat casing luarnya Pak, ternyata itu orang adalah kekasihnya Allah. Makanya caranya diutus Nabi Musa, itu kekasihku. Walam yang siluhu, mereka manusia, orang-orang tidak mau memandikannya. Walam yakfinuhu, mereka tidak mau mengkafaninya. Walam yadfinuhu, boleh, yadfanuhu boleh, mereka tidak mau menguburkannya. Fadhab anta, fadhab anta, maka pergilah engkau wahai Musa, pergilah cari, fagsilhu, kemudian kamu mandikan dia, wakafinhu, kamu kafani dia, wasolli, kamu sholati alaihi, terhadap orang itu, wadfinhu, boleh, dan kamu kuburkan dia. Itu perintah Allah langsung. Ini pelajaran penting, maka jangan suka melihat orang dari tampilan lahiriahnya. Jangan-jangan dia wali, karena orang itu macam-macam Pak. Ada yang kelihatannya jelek, ya, ternyata dia orang yang ahli ibadah. Ada yang kelihatannya tampilannya ustaz, ternyata tukang tipu. Ada nggak ustaz tipu? Nggak ada, yang ada pura-pura ustaz terus nipu. Ya itu kejadian Pak di Rawadenok Pak. Jidatnya hitam, istrinya pakai jilbab lebar, jilbab syar'i. Ternyata nipu, totalnya 8 miliar. Bayangin itu Pak. Kalau ngomong Pak, lemah lembut, ramah, dikit-dikit masya Allah, tabarakallah, astagfirullah, dikit-dikit begitu Pak. Ternyata tukang tipu. Makanya kalau kita ngukur seseorang dilihat dari tampilan lahiriah, kita bakal kecelek, bakal salah. Ada orang yang kelihatannya bagus, ternyata penipu. Ada orang yang kelihatannya jelek, ternyata ya memang jelek ada. Maka yang penting hati-hatilah, jangan gampang menghakimi orang lain. Akhirnya faja'a Musa, faja'a, maka datang Musa alaihi salam, yaitu Nabi Musa alaihi salam,
ila tilkal mahallati, ke tempat tersebut. Wa sa'alahu, Musa bertanya kepada orang-orang anil mayyiti, tentang mayit yang diceritakan Allah tadi, diwahyukan Allah. Faqalu, maka orang-orang menjawab lahu kepada Musa alaihissalam, ya, mata, telah mati, rajulun, seorang laki-laki, fi sifatin kadza wa kadza, dengan sifatnya begini, ceritakan semua, Pak. Wa annahu, karena sesungguhnya itu orang kana fasikon, orang yang fasik, ahli berbuat maksiat, mu'allanan, orang yang dilaknat. Semua orang setiap kali ketemu dia mesti melaknat, saking buruknya, saking jahatnya tampak oleh manusia. Dan itu pernah terjadi, Pak, di daerah Rembang. Itu ada seorang keturunan ulama terkenal doanya mustajab, tapi setiap kali dia ketemu orang mesti ngeludahin. Dia ketemu orang, sehingga orang yang nggak kenal, Pak, pasti membenci. Anak kiai kok begitu, pasti benci, Pak. Ternyata begitu dia sudah wafat, Pak, itu tamu dari mana-mana datang. Begitu ditanya, kok kenal si bapak ini? Kenal, dia guru saya, setiap bulan datang ke kampung saya. Sementara orang-orang sekitar tetangga taunya dia itu tukang ludah, tapi di luar sono dia seorang alim, doanya terkenal mustajab di daerah Rembang. Ini cerita saya dapatkan dari abah saya, karena abah saya dulu mondoknya di Rembang, di Kiai Maksum Lasem, salah satu walinya Allah. Nah, artinya di sini kita jadi pelajaran, hati-hati, jangan suka menghakimi orang. Saya juga pernah, Pak, dituduh maling. Emang tambang saya ada tambang maling, Pak. Saya dulu waktu mondok, Pak, saya masih gondrong. Rambut saya kira-kira sepundak, Pak, panjangan dikit. Badan saya masih ya masih langsing lah. Saya ziarah ceritanya ke Ampel sama 3 orang, namanya masih muda, santri masih muda, pakai Levi's. Bapak tahu Levi's nggak? Levi's, Pak, pakai street, pakai pet, topi. Kebayang nggak gantengnya saya, Pak? Ya, bayang kan? Begitu sampai Ampel, namanya kita musafir, Pak. Sampai masjid kita tidur-tiduran. Orang udah qomat pada sholat, ya kita tidur-tiduran. Memang kita musafir, udah niat jamak kosong, nggak boleh kan kita bermakmum sama orang yang ada. Tidur-tiduran. Itu merbot, emang mau pulang ngaji kali ya. Begitu selesai sholat, kita udah terlanjur tidur beneran, Pak, emang kecapean. Kita tidur tendang, Pak. Bangunin kita tuh bukan pelan-pelan, ditendang. Bahasa Indonesia yang begini, kamu kesini mau ngapain? Mau sholat, mau maling? Kotak infak, begitu katanya. Dia nggak paham kalau saya tuh hafal Quran 30 juz. Dituduh maling. Masya Allah. Nah, artinya ini merbot, yaitu menghakimi orang, melihat orang hanya sekedar tampilannya. Rasanya kalau orang dituduh maling. Tapi ya sudahlah, nggak usah dilayani. Kalau layanin berarti sama-sama bodoh. Tinggal aja. Setelah itu, Fakol, kemudian Nabi Musa berkata, aina makanuhu, di mana tempatnya? Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala auha, telah memberikan wahyu ilayya kepadaku, li ajlihi, karena keutamaan orang ini. Qala, Nabi Musa berkata, fa'aif,
Fa'u'allimuni, maka tunjukkanlah. Jangan gitu, nggak pas itu. Fa'alimuni, maka tunjukkanlah ni kepadaku, maka nahu, yaitu tempatnya. Fa'alimuni, maka tunjukkanlah ni kepadaku, maka nahu, tempat si mayat tersebut. Fadhahabu, kemudian mereka pergi bareng-bareng untuk menunjukkan tempat si mayat. Falamma ro'ahu Musa, maka ketika Musa telah melihat mayit si laki-laki tersebut, matruhan, dalam keadaan matruh itu diikat, tergantung, fil mazilah, di dalam sebuah pembuangan. Coba gimana jahatnya itu manusia, Pak. Manusia itu kalau nggak paham tindakannya itu anarkis. Wa akhbarahu annas, kemudian mengabarkan kepada Nabi Musa, annasu, orang-orang tersebut, mengabarkan ansu'i af'alihi, tentang keburukan perbuatan si orang tersebut, si mayat. Mereka ramai-ramai cerita, orang itu begini. Naji Musa Rabbahu, Naji, kemudian berbisik Nabi Musa Rabbahu, kepada Tuhannya, yaitu Allah. Faqala, dalam bisikannya Musa berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, amartani, kau telah memerintahkan kepadaku, bidufnihi boleh, bidafnihi boleh, memerintahkan kepadaku, bidafnihi, untuk memakamkan orang tersebut, wassolata alaihi, melaksanakan sholat atas orang tersebut, wa qaumuhu, sementara kaumnya, yashhaduna, mereka bersaksi, alaihi, atas mayit tersebut atau orang tersebut, dan bersaksi syarron, tentang keburukan. Bagaimana ini ya Allah? Mungkin kalau di bahasa kasarnya, Allah nggak salah kali ya. Fa'anta a'lam, akan tetapi maka engkau, a'lamu, itu lebih mengetahui, minhum, daripada manusia semuanya, bisanai, dengan segala pujian, bisanai, dengan segala kebaikan, watakbihi, dan segala keburukan. Nabi Musa sempat gelisah, ini benar apa? Semua orang bersaksi atas keburukannya, kok Allah malah memerintahkan seperti itu dan menganggap ini sebagai walinya Allah? Ini benar apa? Tapi masa iya Allah salah? Ini dibolak-balik sendiri, Pak. Nah, disinilah pelajaran penting. Lalu apa amal kebaikan orang tersebut sehingga Allah mengangkat orang itu sebagai wali kekasih Allah, padahal orang-orang bersaksi orang ini orang jahat, tapi Allah menganggapnya sebagai wali. Apa amal perbuatannya? Apa rahasianya? Nah, ini yang harus kita gali lebih jauh, Pak, dan kita bisa mengambil pelajaran. Keterangan itu ada di paragraf berikutnya, insya Allah dibaca bulan depan. Amin ya rabbal. Penasaran nggak, Pak? Datang bulan depan, jangan sampai enggak. Kenapa? Udah jam 11 lebih, saya udah menyalahi peraturan, perjanjiannya jam 11. Semoga bermanfaat, semoga kita terus diistiqomahkan dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.